alihi wa sahbihi. Amma ba'du, ibadallah. Bapak hadirin yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa hadir datang di masjid kita, masjid yang kita cintai ini. Tentunya nanti kita akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Yang pertama, yang sama-sama kita hormati Pak Kades Mahaputra, yang sama-sama kita hormati, mohon izin saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, saya semua aja dirangkum. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh hadirin yang hadir di masjid kita ini. Mohon izin, begitu susah manggil nama saya tadi, mungkin saya akan sedikit sampaikan bahwa nama saya adalah Katja Dipura. Kebetulan juga dulu saya satu kelompok dengan Pak Alamsah berangkatnya, jadi alhamdulillah dengan beliau. Jadi kenal dengan beliau itu dengan Pak Alam, saya bukan setahun 2 tahun, dari sejak beliau masuk anggota dewan. Sejak beliau menjadi anggota dewan, saya sudah kenal dengan beliau. Kalau dengan beliau juga, dengan Pak Kades, saya kenalnya udah dari lama juga gitu kan. Cuman beliau dulu sombong Pak, kontraktor. Ya, saya kan tukang bawa mapnya Pak Ridwan Mukti. Saya sudah sering makan di Mambang ini, di rumah beliau yang dulu ada tingkatan 1, 2, 3. Sekarang saya rumahnya udah direhab, sudah nggak ada, padahal sayang, harus dilestarikan sebetulnya itu Pak. Selanjutnya kemudian alhamdulillah juga saya diberi kesempatan waktu untuk pertemuan di masjid ini, diajak oleh Pak Kades. Kemarin waktu ketemu di Polsek, Pak Kades minta saya untuk hadir, silakan. Saya bilang, Pak Kades hadir di sini, saya malu lah dengan para tokoh-tokoh itu, orang tua saya sih nggak ada apa-apanya dengan mereka. Enggak, katanya kan, baik, dia bilang, karena ini adalah kewajiban saya. Dan saya juga mohon maaf, baru kali ini Pak di sini. Tapi kalau lewat sering dengan Pak Wahidin, sering Pak, sering lewat ke sini. Namun demikian kita tidak terlalu salah juga pada hari ini saya hadir, bahwa pertama saya selaku kepolisian di Polres Musirawas, khusus di Polsek Muara Geni, saya adalah Wakapolsek Musirawas. Pangkat saya adalah itu Katja Dipura, embel-nya tidak usah disebut lah. Kemudian mungkin tanggal 1 Juli juga saya mungkin harus pindah dari Polsek sini, karena saya harus naik pangkat jadi 3 gitu kan. Sementara kan Pak Kapolseknya masih 2 gitu kan. Jadi saya harus pindah dari ini, dari Polsek Muara Geni. Bapak Ibu hadirin, Bapak hadirin yang saya hormati, saya dari Polsek Muara Geni, mungkin ada beberapa pesan aja yang disampaikan. Hanya sedikit barangkali yang harus kita ketahui, bahwa dari pihak kepolisian Polsek Muara Geni adalah yang pertama, saya sampaikan bahwa keamanan adalah bukan tanggung jawab di pihak kepolisian aja atau di Indonesia saja, namun keamanan adalah ada di tanggung jawab kita semua. Jadi keamanan itu adalah ada di pundak kita semua, bukan hanya di pundak kepolisian atau TNI saja. Oleh karena itu, mari kita rawat keamanan ini, ketertiban ini, paling tidak di masing-masing RT-nya, paling tidak di masing-masing dusunnya, dan secara umum mungkin di desa Mambang. Jadi kita jaga keamanan ini dari berapa berembuk, jumpu, kemudian saling pegangan tangan untuk menjaga keamanan daerah kita ini. Yang selanjutnya mungkin barangkali saya juga akan menyampaikan bahwa ada beberapa hal dampak dari akibat kita mengkonsumsi obat yang terlarang, mungkin yang kerennya bahasa sekarang adalah narkoba, yang sering ini adalah dikonsumsi oleh anak-anak muda. Mudah-mudahan di sini tidak ada, dan barangkali kita yang punya anak muda, pemuda, atau yang masih SD, SMP, kita rawat anak-anak kita, karena itu adalah tanggung jawab kita untuk merawat mereka, jangan sampai mereka terlibat ataupun terkontaminasi dengan hal-hal atau barang-barang yang tidak inginkan. Karena apabila sudah terkontaminasi, bukan saja pemikiran mereka atau daya tahan tubuhnya, ataupun mereka akan terbawa dengan arus pemikiran yang tidak kita harapkan. Kemudian sebenarnya itu adalah obat narkoba, itu adalah sebenarnya itu budaya barat, adalah
proses pembusukan bangsa. Jadi anak-anak muda itu diobat sehingga daya pikirnya itu hilang, kemampuan atau daya tangkalnya sudah tidak mampu, sehingga dia akan tergerus dengan hal-hal yang dibawa dari hal yang tidak baik. Apalagi benteng-benteng kita, keimanan kita kurang, maka disitulah akan terjerumus anak-anak kita. Kita harapkan jangan sampai terjadi di Desa Mambang ini. Kita rawat semua, kita sebagai orang tua, kita sebagai pemuda, mari kita sama-sama dengan pihak keamanan untuk menjaga hal seperti itu. Selanjutnya mungkin ada juga yang saya sampaikan bahwa Musirawas ataupun Mambang ini adalah sungainya besar-besar dan banyak sungai. Ada rekan-rekan semua yang hadir, barangkali mungkin mudah-mudahan tidak ada, bahwa mohon yang suka masih motas, kalau kata orang sini motas ya, nuba ya, itu kalau bisa dihindarkan, kalau bisa jangan, ataupun melaksanakan setrum yang memakai listrik yang tegangan tinggi, karena hal ini adalah mengakibatkan bahwa nanti polusi ikan kita tidak sampai ke anak cucu kalau dihabisi sekarang. Mumpung masih kita ada diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesempatan untuk menikmati ikan-ikan yang ada di sungai-sungai kita, juga harus kita pelihara oleh kita semua. Dulu saya ingat waktu zaman Pak Ridwan menaburkan benih patin di sungai Musi ini berapa waktu, 1000 sekian ton lah, sehingga dikatakan bahwa patin ini dikatakan patin Ridwan Mukti. Nah, itu jadi mari kita lestarikan kepada rekan-rekan yang masih ada juga, mudah-mudahan tidak ada, untuk tidak melaksanakan setrum atau tidak melaksanakan tuba atau motas di sungai. Ini adalah untuk kelestarian ikan-ikan kita yang ada di sungai. Yang selanjutnya mungkin barangkali, karena di sini ibu-ibu nggak ada, cuman minta tolong sampaikan aja dari bapak-bapaknya semua, pada ibu-ibu pada saat bepergian, pada saat ke pasar atau kemana aja lah, untuk dihindarkan memancing orang-orang yang jahat kepada kita. Di antaranya mungkin biasanya sih ibu-ibu kadang-kadang kalau mau ke pasar atau ke pesta, kaurnya itu kadang gede gitu, gelangnya dibawa dipakai pohon, itu harus dihindarkan. Karena apa? Dari rumah penjahat itu tidak ada niat, tetapi begitu ada kesempatan maka mereka melakukan itu. Oleh karena itu sama-sama kita menjaga hal itu, karena adalah untuk kebaikan kita semua. Silakan, mungkin kalau memang ada perhiasan atau barang yang berharga, simpan aja di rumah. Itu adalah sebagai investasi kita aja, jangan sampai dipamerkan barang seperti itu. Saya kira seperti itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan mohon. Sudahkah tajiah yang kita lakukan menjadi tausiah bagi kita semua
Maut adalah kepastian yang tidak dapat dimajukan ataupun dimundurkan pada sesaat pun. Malaikat maut juga tidak minta izin kepada seorang anak ataupun remaja. Ajal tidak menunggu kita sakit, ajal juga tidak menanti masa tua kita. Jika telah datang waktunya, siapapun pasti akan menemui ajalnya. Oleh karena itu, persiapan menuju kematian semestinya kita lakukan dalam setiap tarikan napas kita. Hadirin yang berbahagia, Allah pun berfirman di dalam Al-Qur'annya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maknanya setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada akhir kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Kemudian di dalam ayat lain juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian di ayat lain juga Allah masih berfirman, ta'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Hadirin yang berbahagia, melalui ayat yang pertama Allah memberitahu kepada kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dalam ayat yang kedua Allah memerintahkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan dalam ayat yang ketiga Allah memerintahkan kita beribadah hingga ajal menjemput. Hadirin yang berbahagia, ada riwayat yang diriwayatkan oleh Mus'ab ibnu Abi Saibah bahwa suatu hari malaikat Israil datang ke majelis taklim yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Ketika malaikat Israil masuk ke majelis tersebut, malaikat merupa apa? Berwujud manusia dan masuk ke dalam majelis. Ketika masuk di dalam majelis, Israil memandang seseorang dengan sorotan dan mata yang tajam. Setelah itu Israil keluar lagi. Kemudian orang yang dipandang dan ditatap oleh malaikat Israil tadi menghampiri Nabi Sulaiman, dan dia bertanya bahwa, wahai Sulaiman, siapakah yang datang tadi menatap aku dengan tatapan mata tajam? Kemudian Sulaiman pun menjawab, sesungguhnya itu adalah malaikat Israil. Kemudian orang yang ditatap oleh malaikat tadi, dia meminta tolong kepada Nabi Sulaiman untuk memerintahkan angin untuk membawa ke negeri India. Oleh karena itu, tidak lama kemudian bahwa Israil datang lagi ke majelis Sulaiman. Kemudian Sulaiman bertanya, wahai Israil, kenapa engkau menatap umatku dengan mata yang sangat tajam? Kemudian malaikat Israil juga menjawab, sesungguhnya aku heran juga kenapa orang tersebut ada di majelis taklim Sulaiman, padahal aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawanya adalah di negeri India. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, apabila ajal sudah tiba, maka akan datang waktunya.